Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Museum Tekstil. Dan hari ini kita bakalan explore semua tempat yang ada di sini. Ikutin terus ya. Jadi ini tempat pertama yang kita datengin di Museum Tekstil, namanya Pendopo Batik. Di sini kita nggak cuma lihat-lihat aja nih guys, tapi kita bisa ikut workshop bikin batik langsung. Yaudah yuk, ikutin terus prosesnya. Oke teman-teman, jadi buat bikin batik di sini itu harganya cuma 50.000 aja per orang, dan kita udah dapet kain kayak gini. Nah, di sini ada dua jenis kain. Ada kain yang udah ada polanya dan ada juga kain kosong yang kita harus bikin pola sendiri. Di sini aku pilih kain yang kosong karena biar bisa belajar gimana sih step awal dari membatik, dan juga kalau kita pilih kain yang kosong, kita bisa pilih motif yang sesuai sama kemauan kita dan motifnya itu beragam banget. Oke teman-teman, setelah banyak pilih-pilih dari banyak opsi, akhirnya aku pilih gambar ini. Ini ada the reason why aku pilih gambar ini, karena it remind me with Budi Luhur so much. Ini Budi Luhur banget kan. Oke, sekarang kita bakalan masuk ke step berikutnya. Nah, ini dia hasilnya. Udah sesuai kan sama gambar yang kita pilih tadi. Cukup digaris tipis aja, namun polanya harus sesuai. Dan ini akan mempermudah kita di step berikutnya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke part yang seru banget, yaitu kita akan melapisi pola yang kita udah buat dari pensil dengan menggunakan malam. Sekarang yuk kita mulai. Pertama, kita ambil malam menggunakan canting secukupnya. Pastikan malam yang kita ambil tidak terlalu banyak agar tidak mudah menetes dan hasil garis tetap rapi. Setelah itu, tiriskan malam terlebih dahulu di pinggiran kompor supaya sisa malam yang berlebih dapat turun dan suhu malam lebih stabil saat digunakan. Selanjutnya, aplikasikan malam ke kain yang sudah diberi dengan penanda motif. Perhatikan posisi kain. Kain sebaiknya dipegang dengan kemiringan sekitar 45 derajat agar malam dapat mengalir dengan lancar dan tidak menggumpal. Apabila kita lebih mahir menggunakan tangan kanan, maka posisi tubuh sebaiknya menyamping ke arah kiri, dengan kaki dan badan menyesuaikan agar gerakan tangan lebih leluasa dan juga stabil. Selain itu, posisi canting sedikit mendongak ke atas, tidak terlalu menunduk, supaya aliran malam tetap halus dan garis batik terlihat dengan jelas serta tidak bocor. Seluruh proses ini dilakukan secara berulang, mengikuti garis dan motif yang telah ditentukan, hingga seluruh pola batik pada kain tertutup malam dengan rapi. Pada proses pencantingan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada bagian depan dan bagian belakang kain. Pada tahap awal, pencantingan dimulai dari sisi depan kain dengan mengaplikasikan malam mengikuti seluruh motif hingga selesai. Setelah seluruh bagian depan kain tertutup malam, kain kemudian dibalik ke sisi belakang, dan selanjutnya proses pencantingan dilakukan kembali pada bagian belakang kain dengan tujuan memastikan malam menembus serat kain secara merata sehingga motif terlihat jelas dan tidak bocor saat proses pewarnaan. Perlu diperhatikan, pada proses pencantingan baik di bagian depan maupun belakang, pengaplikasian malam harus dimulai dari sisi atas kain, kemudian bergerak ke arah bawah. Hal ini dilakukan untuk menghindari malam yang masih cair, menetes, dan merusak pola yang sudah dibuat sebelumnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau ke proses mewarnain batik yang tadi udah kita bikin. Jangan lupa pakai sarung tangan, ini semua udah kita disediain di sini. Terus itu batiknya lagi dipegang sama mas-mas. Kita ngewarnain.
Di Museum Tekstil Jakarta, kebaya dikenal sebagai busana tradisional perempuan Indonesia yang telah ada sejak abad ke-15. Berkembang dari pengaruh budaya lokal dan asing, kebaya kini menjadi simbol keanggunan dan identitas budaya bangsa. Oke teman-teman, jadi nggak cuma ada satu museum aja di sini, tapi ada museum yang lain, namanya adalah Galeri Batik. Setelah kita mengenal sejarah kebaya di Museum Tekstil Jakarta, perjalanan kita berlanjut ke Galeri Batik, tempat berbagai motif batik Nusantara dipamerkan sebagai warisan budaya yang syarat makna dan filosofi. Oke teman-teman, so this is the result dari workshop ngebatik hari ini. Teman-teman, kegiatan ini bukan cuma untuk seru-seruan aja, tapi ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk ikut melestarikan budaya Indonesia. Oke, thank you for watching. Bye-bye.